Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratan muhtaramin wa janabal kurama, para alim, para ulama, para satid yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah berikan kita banyak nikmat karunia yang sangat-sangat luar biasa, di mana Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang sangat mulia ini, yaitu rumah Allah, masjid yang insya Allah ini akan menjadi asbab, menjadi lantaran di mana kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya, juga para pengikutnya sampai akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi. Mengapa ini perlu kita ketahui? Karena kita yang semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus mencari ilmu ini harus tahu sebenarnya ilmu yang ingin kita dapatkan dan nanti disebut sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah itu seperti apa. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan di dalam satu hadis, beliau sampaikan, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'allahu bi'ilmihi. Besok pada hari kiamat itu yang siksanya paling berat itu adalah orang-orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang ilmu yang bermanfaat ini, kita tetap harus menanamkan di dalam jiwa dan diri kita bahwa betapa pentingnya kita ini mencari ilmu. Bahkan dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi." Jadi cari ilmu itu faridah. Rasulullah menggunakan bahasa yang ditekan di sini. Kalau yang lain fardun mungkin hanya sekedar wajib, tetapi ilmu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk terus kita kejar, kita cari, ini hukumnya sangat-sangat wajib. Bagi siapa? Bagi muslim laki-laki, muslim perempuan. Kita sebagai umat Islam ini. Kapan kita belajar? Minal mahdi ilal lahdi. Bahasa mahdi ini para ulama ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengartikan mahdiun itu dari dalam kandungan, Pak. Jadi kita ini dari dalam kandungan ini sudah diperintahkan untuk belajar. Sebagian lagi ada mengatakan mulai dari ayunan, ketika anak sudah diayun-ayun oleh ibunya, digendong, itu sudah diperintahkan untuk belajar. Lalu belajarnya bagaimana? Biasanya orang-orang tua kita itu, Pak, orang-orang tua kita dulu
itu sering kalau istri kita sedang hamil, supaya hati-hati di dalam berbicara, supaya hati-hati di dalam berperilaku, supaya kita ini jangan sampai banyak melakukan kedzoliman-kedzoliman. Terus kemudian diperintahkan untuk banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak zikir. Bahkan saya punya orang tua, bapak saya itu kalau istri saya hamil, itu selalu diingatkan, jangan sampai kau tinggalkan puasa Senin Kemis, kata beliau. Jangan pernah kau tinggalkan tiap malam untuk bangun malam, paling tidak 2 rakaat kau sholat. Kenapa? Pendidikan anakmu itu bukan hanya cukup kemampuan dari dirimu, tapi yang paling dominan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa mulai dari dalam kandungan, di dalam perut, kita ini sudah diajarin berbagai ilmu-ilmu di mana orang tua kita sudah biasa melakukan kebaikan-kebaikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya janin yang ada di dalam perut itu mendapatkan didikan baik semenjak dia berada di dalam perut seorang ibu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pentingnya ilmu. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu, Allah juga sampaikan supaya kita terus semangat mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan terus, di sini kalimahnya Allah menggunakan fi'il mudhari' yarfa itu rofa'a yarfa'u. Allah akan terus mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dulu Pak. Jadi karena ini kalimah ini Allah menggunakan darajat jamak taksir, di mana derajat itu oleh Allah angkat sebanyak-banyaknya, tinggikan sebanyak-banyaknya dunia dan akhirat. Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu oleh Allah beberapa derajat. Nah, ada kalanya tidak beriman punya ilmu, itu derajatnya diangkat kadang-kadang di dunia saja. Di dunia hebat, di dunia berhasil, biasa bisa menguasai dunia ini, tetapi tidak untuk di akhirat. Maka di dalam ayat ini Allah sampaikan amanu dulu, iman dulu, akidahnya benar dulu. Setelah itu yang diberikan ilmu oleh Allah, darajat, Allah akan angkat beberapa darajat. Karena memang mau iman gak iman, orang yang punya ilmu di dunia ini juga diangkat oleh Allah derajatnya, tapi di dunia saja. Imam Syafi'i di dalam satu ungkapan beliau, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia, ingin hebat di dunia, kuncinya ilmu, kata Imam Syafi'i. Siapa yang ingin selamat di dunia atau di akhirat, kuncinya juga ilmu. Dan siapa yang menginginkan keberhasilan dua-duanya, baik dunia maupun akhirat, kuncinya ilmu. Nah, kita ini memilih dua-duanya itu, dunia dan akhirat. Maka kalau kita melihat dalam ayat tadi yang disampaikan atau dijelaskan oleh Allah, diawali dengan amanu, pertama iman dulu. Karena kita ingin keilmuan kita ini tadi, atau Allah mengangkat derajat kita ini bukan hanya cukup di dunia ini, tapi sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ini tadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke masjid,
niatnya sudah banyak banget, semuanya diliputi dengan kebaikan. Niatnya ke masjid itu sudah luar biasa, Pak. Terus kemudian Allah takdirkan sampai ke masjid. Karena ada orang niat ke masjid, ada aja alangannya. Makanya datang sampai ke masjid begini, Pak, apalagi bisa duduk di majelis ilmu begini, ini karunia. Ini karunia. Kenapa? Tidak semua orang dikasih kesempatan begini, Pak. Ada aja urusannya itu, ada halangannya itu, ada saja. Jadi ke masjid, sholat berjamaah, ada iktikaf juga, terus ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, ketika di situ ada majelis ilmu kan kita duduk di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idha masyaita wa khitanal bahri tastaghfiru laka idha sya'aita. Jadi seluruh para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menggelar sayapnya yang dipenuhi dengan rahmat Allah untuk memayungi kita selama Bapak Ibu berangkat dari rumah sampai ke tempat ini, sampai di majelis, dimanapun majelis Bapak Ibu belajar, di situ cari tempat ilmu, terus nanti kembali ke rumah lagi, payung rahmat dari gelaran sayap malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat luar biasa, seluruh ikan-ikan yang ada di lautan, seluruh binatang yang ada di lautan semuanya memohonkan ampun kepada kita atau kepada Allah atas dosa-dosa kita semuanya. Jadi Bapak sekalian, mungkin kalau kita melihat riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah itu setiap hari tidak kurang 70 kali untuk beristighfar, bertaubat. Menurut Imam itu riwayat Imam Muslim, Rasulullah tidak kurang 100 kali Rasulullah bertaubat, beristighfar. Maka umatnya ini kadang-kadang yang banyak dosa termasuk saya ini kadang-kadang sering lupa, Pak. Untuk istighfar tiap hari 100 kali itu saya nggak tahu Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah itu istiqomah ya. Kadang-kadang saya itu suka lupa. Padahal dosanya jelas, kalau Rasulullah kan dosanya nggak ada. Dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengajarin kita seperti itu. Nah, namun memang kita beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini, kita duduk seperti ini, andai kata Bapak Ibu lupa kita untuk istighfar tadi, lupa untuk istighfar mencontoh Rasulullah sampai 100 kali lebih, duduk kita di majelis taklim ribuan, bahkan mungkin triliunan ikan-ikan yang ada di lautan telah memohonkan ampun, beristighfar untuk kita semuanya. Maka saya sampaikan, saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu dimanapun, kapanpun yang sering duduk di majelis ilmu, karena kemuliaannya sangat luar biasa. Terus kemudian sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang pasti menginginkan kita ini pulang, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang begitu mesra dan indah. Al-Quran memanggil jiwa yang tenang, yang dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semua kita menginginkan itu. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh diridhoi,
disayangi oleh Allah, dan kita kembali juga dalam keadaan senang, riang, gembira. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam kelompok-kelompok hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, kalau kita pengen mudah, kuncinya lagi Pak. Bapak Ibu sekalian, apa itu? Ilmu. Ilmu. Orang yang sering berjalan, yang rajin terus mengejar majelis-majelis ilmu, di mana ada guru, kita cari di situ. Rasulullah sampaikan, man salaka thariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Man salaka thariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang dimudahkan oleh Allah, yang enteng, mudah untuk terus menuntut ilmu, mencari ilmu. Ada majelis ilmu, dia ikuti dimanapun. Ada guru menyampaikan ilmu, kita ikut dimanapun. Orang yang menempuh jalan seperti itu, dimudahkan untuk berjalan seperti itu, maka Allah akan juga memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Ya Bu ya, jadi mudah-mudahan kita semakin semangat belajar kita. Sampai kapan? Sampai liang lahat. Sampai liang lahat. Makanya Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin di jilid 4 itu sampaikan, sampai ada ajaran talqin. Ya, orang sudah wafat masih ditalqin. Sudah ditalqin. Kenapa? Ya karena dasar dari riwayat Imam Ibnu Majah tadi, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Sampai di liang lahat kita masih diajari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan sampaikan tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Saya di sini menukil, menyampaikan ilmu atau yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau sebenarnya lebih menjelaskan sangat luas lagi itu di dalam Ihya Ulumuddin. Kalau kita belajar atau pengen mendalami seperti apa ilmu yang bermanfaat, yang lebih jauh bisa kita ketahui, itu bisa bapak-bapak buka atau baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kalau yang kita baca ini namanya kitab Hidayatul Hidayah, karangan beliau juga. Saya alhamdulillah menghatamkan ini lebih 4 kali dari beberapa atau 4 guru juga. Sekarang lagi proses ngaji juga, saya sebulan sekali harus ke Kediri, itu ngaji Pak, bukan talkshow ya. Wal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, kata beliau, huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ciri yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang semakin kita dapat ilmu, tambah ilmu, semakin tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kita takuti. Kita sangat takut kalau tidak nurut terhadap perintah-perintah Allah, tidak taat terhadap apa yang diperintahkan. Kita sangat takut apabila melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang diberikan rasa takut yang tinggi, yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nanti, dia akan hilang rasa takutnya terhadap yang lain. Dia tidak akan takut dengan urusan-urusan dunia ini. Bahkan sampai nanti presidennya itu yang jadi siapa, kita nggak takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih takut, lah nanti kalau presidennya ini, wah Indonesia akan jadi seperti ini. Ini menurut ukuran Imam Ghazali belum masuk kepada tingkatan ilmu yang bermanfaat.
Karena kalau urusan kekuasaan itu kalau saya yakin ya tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi semua kebaikan itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan di kekuasaan manusia. Kalau justru kalau kita sudah menggantungkan terhadap manusia, harapan kita gantungkan terhadap manusia, bersiaplah untuk kecewa. Apalagi kalau urusan sosial kekuasaan, Pak, kita masih ribut di sana udah lobi-lobi, udah damai, kita masih ribut. Makanya di masjid ini harus tetap sejuk. Mungkin agak perbedaan pendapat, bahkan mungkin perbedaan pendapatan ya nggak apa-apa, yang penting kita saling damai. Jangan sampai nanti datang ke masjid ini ada, wah ini gara-gara beda partai jadi ribut, itu nggak boleh, Pak, nggak boleh. Jadi harus sama-sama, ini teman surga kita, teman di bawah ukhuwah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat, orang yang semakin tambah ilmunya, dia semakin tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu fi basiratika bi ayyubi nafsika. Orang yang ciri-ciri orang alim yang ilmunya diberikan manfaat oleh Allah adalah orang yang semakin tambah waspadanya, perhatian dan pengetahuannya terhadap kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi kalau orang tambah ilmu justru semakin tidak tahu tentang kekurangannya, tidak tahu tentang kesalahannya, yang nampak justru malah kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, itu ilmunya belum manfaat. Jadi orang yang tambah ilmu makin sadar, ya Allah, ibadah saya masih banyak kurang, kekurangan atau dosa-dosa saya terlihat banyak. Itu ciri-ciri orang yang bisa mendiagnosis ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Ilmu yang bermanfaat ini yang ketiga adalah orang yang semakin tambah ma'rifatnya. Ma'rifatnya, pengetahuannya, cara pandangnya, basirohnya terhadap ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus belajar. Saya belajar ketika kita mau sholat, mau ibadah, mengoreksi, ya Allah, hari ini kita sudah apa yang kita lakukan. Oh kalau begitu, kalau sudah banyak, jadi kita menimbang-nimbang, Pak, kekurangan kita, dosa-dosa kita, terus kemudian kita tambah dengan ibadah kita. Kalau begitu, tadi saya merasa banyak waktu yang terbuang, yang nggak ada manfaatnya. Padahal di dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi ukuran dari baiknya Islamnya seseorang itu orang yang selalu banyak meninggalkan perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Sementara tadi saya, ya Allah, ribut sama teman di WA, Bapak. Nah, ini kok, waduh, banyak. Makanya ibadahnya makin kita tingkatkan. Jangan hanya cukup fardu, sunahnya kita tambahin dengan penuh kemakrifatan. Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan rasa isek ketika sedang sholat, tiba-tiba ada rasa, ya Allah, Allah hadir bersama-sama kita. Ini berarti ada rasa makrifat. Kita mengetahui siapa diri kita adalah seorang hamba dan kita menghadap kepada zat yang maha tinggi. Dan siapa yang memahami, mengetahui terhadap dirinya, dia akan semakin tahu, semakin paham terhadap Allahnya Subhanahu wa ta'ala. Makanya diajarkan kalau mau sholat itu, ilahi anta maksudi
Waridoka matlubi aktini ma'rifataka wa mahabbataka. Jadi kita punya tujuan di dalam ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memulai sholat, kita meminta kepada Allah supaya ditambahkan makrifat kita kepada Allah. Sehingga ikrar yang kita sampaikan ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, kita ini berkomunikasi, berdialog, mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini jangan sampai hanya di lisan saja. Habis itu kita baca Fatihah, baca bacaan sholat, lisan kita baca bacaan sholat, hati kita kemana nggak tahu. Kadang-kadang ada sesuatu yang hilang, Pak. Ada sesuatu yang hilang sebelum sholat dicari-cari nggak ketemu-temu. Giliran sholat Allahu Akbar. Ingat Pak, ingat, kebetulan ingatnya itu di tempat yang kira-kira itu orang lain banyak melewati tempat tersebut. Wah, makin gak tenang itu. Pernah ngalamin seperti itu Pak? Ya Allah, kadang-kadang seperti itu, godaan kita itu sampai sejauh itu. Makanya berusaha makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hati kita itu khudu, khusyuk, bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang kalau kita bicara tentang ibadah yang khusyuk, sholat yang khusyuk, prosesnya bukan di waktu takbiratul ihram mulai sampai nanti salam. Sebelumnya kita sudah harus memahami filosofi dalam sholat itu, Pak. Mulai dari waktu wudhu, itu sudah kita nikmati. Makanya kalau kita belajar fikih di dalam Mabadiul Fikih Imam Syafi'i, beliau menjelaskan bagaimana zikir wudhu. Mau cuci tangan ada zikirnya sendiri, berkumur-kumur ada zikirnya sendiri, membasuh muka ada zikirnya sendiri. Itu dalam rangka menata hati kita supaya khusyuk kita di dalam sholat ini nanti terbangun semenjak jauh sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, selain dari itu sekalian, kita juga memahami betul bahwa syarat sah daripada sholat itu kan yang pertama suci dari hadas besar, hadas kecil. Terus kemudian suci dari najis, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian mengetahui masuk waktu sholat, masuknya itu masuk waktu-waktunya sholat. Ini kalau kita renungi, suci dari hadas besar kecil itu bukan hanya sekedar wudhu dan mandi besar. Kalau itu semua orang gampang mempelajari, semua orang gampang untuk melakukan. Tetapi bersamaan dengan wudhu yang kita basuh dalam anggota tertentu bersamaan dengan mandi besar, ada hadas yang harus kita buang di dalam diri kita, yaitu berbagai macam penyakit hati. Jadi kita ini hadas secara dohiriyah yang kita sucikan dengan wudhu itu bisa kita lakukan. Tapi kalau rasa hasad, iri dengki, takabur, sombong masih ada Pak. Itu untuk mencapai hudur kepada Allah itu sulit. Nah, suci dari najis. Kalau dalam fikih, pakaiannya, badannya, tempatnya. Badannya, pakaian. Yang di luar. Nggak boleh ada najis di tubuh kita. Nggak boleh ada najis di pakaian kita. Nggak boleh ada najis di tempat sholat kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, najis yang itu gampang disucikan. Apalagi kita di negeri kita ini, walaupun sekarang agak diuji panas ya Pak ya. Mungkin sumurnya ada yang kering, airnya ada yang kurang. Tapi tetap kita ini masih melimpah air. Wah, mandi begitu mudahnya, nyuci begitu mudahnya.
Ini artinya untuk mensucikan najis-najis yang nempel di badan kita, najis-najis yang nempel di pakaian kita, itu mudah sekali. Semua orang bisa lakukan. Yang penting, dan cara belajar itu ya cukup setengah jam selesai, Pak. Tapi najis di dalam hakikatnya pakaian kita. Dulu pakaian kita ini kita beli dari uang halal, apa haram atau subhat. Ini yang harus kita perhitungkan. Maka ini nanti belajar dasar-dasar daripada supaya kita ini khudur ketemu Allah. Najis yang nempel di badan kita ini, Pak, di kulit kita, ini kan ketahuan ada ainiyah, ada hukmiyah, udah kita ketahui, kita siram selesai. Kita basuh selesai. Yang penting ada air. Tapi Rasulullah juga sampaikan kululah min nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap darah atau daging yang tumbuh di dalam tubuh kita ini, yang di situ pernah kemasukan perkara yang haram, fannaru aulabi, maka hak yang akan ditempuh oleh itu tadi adalah neraka. Nah, artinya apa? Najis luar gampang, tapi kita harus jaga apa yang selama ini kita konsumsi, kita makan, kita minum, baik itu secara hukum ataupun secara kondisi keadaan atau secara ainiyah, kenyataan itu perkara yang haram ya sebenarnya pokoknya bangke itu haram untuk dimakan kan gitu. Minuman keras haram untuk diminum. Ada minuman halal tapi haram diminum. Ya halal ini, tapi cara ngambilnya dengan cara yang tidak halal. Nah itu. Ya itu yang harus kita ini, Pak. Ini nanti akan mempengaruhi khudur kita, hadir kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai sejauh itu kalau kita mau mempelajari tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian wa yuqallilu min ruhbatika fid dunya. Ciri-ciri yang ilmu yang bermanfaat itu adalah semakin berkurangnya kecintaan kita terhadap urusan-urusan dunia, hal-hal yang bersifat dunia yang sampai mengalahkan kepentingan akhirat kita. Ini mohon maaf bukan berarti bapak-bapak nggak boleh cari duit, harus cari duit. Bahkan orang Islam itu harus banyak duit, Pak. Kenapa? Kalau yang punya duit itu, yang banyak duit itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang soleh semacam ini, pasti benar. Maka Imam Abu Hanifah punya murid namanya Syekh Abu Hasan Asy-Syaibani. Termasuk nanti kalau kita baca Imam Abu Hasan Asy-Syadzili itu, bagaimana beliau itu banyak harta, tetapi orang-orang alim, orang-orang soleh yang hartanya itu pasti untuk kebaikan. Saya ngajarin anak-anak santri itu, di pesantren itu ada 3 pilar yang kita tanam, Pak. Ada namanya akhlak, disiplin, mandiri. Kenapa? Karena keilmuan kita ini harus didasari dari 3 hal ini. Akhlak yang baik, akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasul, disiplin yang kuat, karena kelemahan kita dan ketertinggalan kita ini karena kita ini enggak disiplin, itu masalahnya. Terus kemudian kemandirian yang lemah itu enggak boleh, harus kuat kemandirian. Saya sudah sampaikan tangan kanan megang tasbih, Bapak ada yang suka megang tasbih, tangan kiri megang kalkulator, Pak. Jadi kiai, ustadz itu juga harus usahanya harus kuat, harus otaknya harus berdagang juga, Pak. Kenapa? Karena kalau sudah usahanya kuat, duitnya banyak, dia ceramah mencapaikan dakwah nggak pernah mikir amplop, dia udah ikhlas lah, berangkat udah aman, pulang juga sudah aman. Ini yang harus kita tanamkan terhadap anak-anak. Tetapi apa yang kita miliki ini semata-mata sebagai wasilah jembatan untuk menuju
keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kehidupan di akhirat, bukan hanya semata-mata untuk kemewahan dunia. Kenapa? Ya karena dunia ini semewah apapun, sesenang apapun, senikmat apapun, dunia ini adalah merupakan ya kesenangan yang mau nipu saja. Wa mal hayatud dunya illal mataul ghurur. Jadi hari ini senang, besok susah, itu biasa. Sering sampaikan, kadang-kadang kita ini senang tidak beralasan, susah tidak beralasan. Bapak-bapak umpama malam hari ini atau pagi hari ini tiba-tiba sama Pak Ketua dibagi uang 10 juta gitu. Jadi pulang ngaji dapat 10 juta itu Bapak. Kira-kira senang nggak Pak? Senang ya? Alhamdulillah senang. Udah habis terima uang itu berpikir, wah ini nanti beli ini udah senang. Kalau perlu anaknya ditelepon, nah, nggak kemana-mana, ini saya dapat uang 10 juta, kita cari makan yang enak contohnya. Tiba-tiba bapak-bapak kantongin sampai rumah uang itu hilang. Sedih nggak Pak? Sedih loh. Akhirnya ada yang nggak kebagian, dia bilang alhamdulillah saya tadi nggak terima, makanya yang nggak senang nggak sedih. Jadi kadang-kadang ini dinamakan wa mal hayatud dunya illal mataul ghurur. Itu dunia itu ya seperti itu, membuat kita senang tapi senang yang nggak beralasan, membuat kita susah tidak beralasan. Makanya kalau kita dipercaya oleh Allah untuk memegang dunia ini, jangan merasa memiliki, dimasukkan di hati. Nanti kalau lepas akan bikin susah Pak, susah yang tidak beralasan. Karena memang dunia ini jawabannya ya dua, kalau enggak kita yang meninggalkan dulu, kita yang ditinggalkan dulu, udah itu saja. Kita masih banyak uang atau masih banyak orang duitnya bertumpuk, uangnya di mana-mana, tetapi meninggal dulu, dia belum bisa menikmati. Ada kadang-kadang orangnya masih sehat, masih ada, tiba-tiba habis. Ya apa sebabnya ada saja. Nah ini satu hal yang harus kita pahami, bahwa itulah dunia. Maka dari itu kecintaan kita terhadap dunia jangan kita habiskan. Kita mencari dunia, kita memegang dunia ini semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Terus kemudian wayabtahu basirataka bi'afatil a'malika, nah, hatta tahtariza minha. Ilmu yang bermanfaat itu adalah orang yang semakin tambah ilmunya, semakin paham, semakin tahu tentang kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan amalnya. Dengan memahami itu, dia akan hati-hati menjaga diri supaya setiap langkah demi langkah, setiap jalan demi jalan, semuanya itu waspada, jangan sampai terus kemudian tergelincir kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya masih banyak ini, tapi sudah hampir 1 jam. Jadi nanti kalau terlalu banyak malah nggak baik ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan. Kalau nggak ada juga malah lebih baik gitu ya, biar segera. Ada kopi nggak di luar? Ada kopi ya? Ngopi aja Pak ya. Pokoknya hidup ini banyak masalah atau nggak ada masalah, yang penting ngopi ya gitu. Ya udah Beb ya, setuju ngopi aja ya, nggak usah ada pertanyaan. Nanti kalau tanya japri aja ya. Baik, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita membaca suratul Fatihah Pak. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, kita ini nggak bisa banyak berbuat apa-apa kecuali paling tidak berdoa. Jangan sampai sehari saja kita nggak mendoakan mereka Pak. Paling tidak kita Fatihah lah, gitu Fatihah. Imam Baihaqi sampaikan al-Fatihatu lima quri'at lahu, itu dari Rasulullah. Jadi Fatihah itu kita gunakan untuk apapun
itu akan bermanfaat, akan baik untuk mengantarkan doa kita. Mudah-mudahan Allah berikan, kita sudah yakin mereka yang wafat pasti syahid ya. Jadi wafatnya orang Palestina sama wafatnya orang Zionis itu beda banget Pak. Jadi kita sebenarnya ngiri juga ya, wafat syahid itu langsung disambut oleh Allah, tapi tetap dari sisi nilai kemanusiaan kita sangat miris, sangat prihatin kepada beliau-beliau yang kita punya rezeki dan ada kesempatan untuk membantu. Ya jangan sampai kita tidak punya kesempatan untuk memperhatikan beliau-beliau semuanya. Kita doakan Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah segera tolong berikan pertolongan, jadi berikan kemerdekaan terutama di negeri Palestina ya, dan mudah-mudahan Allah kalahkan musuh-musuhnya, musuh-musuh orang Islam, orang-orang yang kejam itu mudah-mudahan segera hentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa qulinatus salihah wa la hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahlihi baiti wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah al-mu'azzamati was-sab'il mathani an tabtahalana bi kulli khair wa an tatafaddalana ila bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadana fi adyanina wa anfusina wa ulatina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busi wa dair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lak wa bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.